Ya kan salah buat. Udah mulai. Oke. Halo teman-temanku, sahabat sejawat setanah air se-Indonesia. Gua Betawi. Loh, gua Jawa. Loh, Tadi lo bilang kok Toh. Kagak jelas. maka keluar. Oke, jadi gua dan teman-teman gua mau presentasi. anjay. Kuliah online. Enggak, kita sebenarnya mau ngobrol-ngobrol aja sih. Karena kita bosen cuy di rumah WFH, work from Hell. Harvest Moon. Kenapa Harvest Moon? Kan Daripada hak juga. work from Hillary Clinton. Itu siapa itu? Itu siapa dah? Itu Calon ini presiden. temennya Trump. Itu emang temennya anjir. Iyalah. Nah temennya Trump Flash. Mak QQ. Waduh, kok gua nggak tahu ya. Oke, enggak. Dari berawal dari kegabutan kita work from kos-kosan. Ya kos-kosan bukan home ya. Jadi From rent house. Korean house. Ya iya bener kosan. Bener. Oh iya kosan kos-kosan bener. Siap tuan. Iya, kita inisiatif daripada kita ngobrol ngalor ngidur ngulon wetan ya kan. Akhirnya kita bikin podcast-podcastan lah. Yoi. Sebut aja channelnya ya udah si kan dong. imajinasi imaji kentang. Waduh, nasi kentang ya. Kan lah iya bener Oh, iya, dong. bener, Makan bener. imaji makanan pokok. Waduh, ada. Ya, kita mau ngebahas aja sih. Kok gitu sih? Kan dong. Awas itu kenapa ntar? Oh iya. Ini kita niat banget, nggak niatnya anjir bikinnya nih. Ya kita mau ngobrol-ngobrol aja saat ini tentang tema besar anjir udah kayak mau bikin acara BEM. Gitu mau ngobrol-ngobrol aja sih tentang lockdown. Lockdown apa sih? Ya lawannya lock up. Wah, lock right. Lock right. Lock side. Iya, yang penting don't look back. Iya. Mau lokomotif. terus. Lock. Sherlock. Iya. No. Kagak. Iya, kita mau ngobrol tentang lockdown nih. Sebelumnya perkenalkan dah, gua Reja Mancung, anjay Reja Mancung. Reja. Dan di sebelah kiri gua Torik. enggak ada kenapa ada gitu. Biar enak aja gitu. Oh iya, kalau enggak enak Itu lebih enak. Kalau nggak enak, Torik. Oh, gitu. itu kenapa itu? Nggak enak. Nggak enak. Nah, sama satu lagi Erostian siapa ya lu? Embul. Lulu. Kenapa lulu? Kenapa enggak lalala lili? Ya itu. Oh, itu benar. Karena lulu. Oh, gitu. Terus aja paksakan. Terus aja. Aku suka memaksakan ketidaklucuan sampai ke palung kegaringan. Terus aja Anda paksakan terus itu. Iya. Kita mau ngomongin tentang lockdown sih, sekarang lagi marak ya kan. Menurut Obrolannya yang marah. obrolannya yang Iya, marak. obrolan Kitanya lockdown. tidak marak. Aku sih penyabar, aku tidak pernah marah. Ternyata itu. Marah woi, marah. Oh, Itu emang marah. tadi lagi ngelawak. Baru tau gue, kok baru konek anjir. Anda terlalu serius Anda. Marah. Ya kan dong. Oh iya. Ini lagi podcast cuy. Kita Iya. harus jaim aja. Lockdown, itu lockdown apaan sih, Jal? Lockdown. Lu jangan nanya gua. Oh iya, bener. Kan gua yang jadi Kan playmaker buat sekarang. artinya, Anjir kita- playmaker. Ya. Iya, gua mau tanya nih ke Bung Tormbul. Gimana, Bul? Lockdown itu artinya apa? Kasih bocoran biar dibaca. Lockdown itu artinya. Kan gua nanya Ambul anjing. Oh iya. Ya emang kenapa sih biar Torik juga yang Udah deh silakan, Rik. Menurut lu- Enggak, udah deh, langsung mulai aja nih. Ya udah Kenapa deh. rebutan sih?
Halo, public speaking. Nggak ada. Rick, apa Rick? Yang gue tahu soal lockdown. Yang lo tahu soal lockdown, Rick? Yang gue tahu soal lockdown itu intinya bukan lockpick. Itu lawakan udahan tadi cuy, harus tadi awal cuy. Lockdown itu artinya mengunci ya. Iya, lock kunci, Daun bawah. artinya not resleting. Bukan goblok. Kenapa Bener dong. nutup Iya, bener sih. resleting? Kan resleting ada di bawah terus ditutup jadi lockdown. Biar tidak kemana-mana. Bisa aja Anda paksakan itu, saudara Reja. Siap Tuhan. Lanjut bagaimana? Rick. Lockdown itu Aduh, goblok. Aduh, mengunci ya. Mengunci. Kalau di bahasa sih mengunci. Artinya ya, artinya secara harfiah. Tapi kalau dipanjangkan Kalau dipanjangkan jadi enak. Woi, durasi. Iya, kalau dipanjangin itu berarti jadi enak. bukan itu. Oh. Kalau enak doang tapi sebentar kan, kalau panjang doang tapi sebentar. Kenapa kan jadi enak. Oh iya. ngomongin Udah, hayu meluncur. Hmm, Apa Rick? Lockdown berarti mengunci kegiatan-kegiatan di dalam kota atau negara. Oh, daunnya itu artinya Sebenarnya bukan mengunci kegiatan sih, seingat gue ya. saya ingat dulu. Karena ada juga yang bilang mengunci arus keluar masuk negara atau kota. Arus. Iya. Siap Tuhan. Jadi orang yang dari luar negeri, yang apalagi yang orang-orang warga negara yang negaranya udah terkena wabah. apapun itulah. Dah begitu tuh ya. Nah, kalau dari Embul sendiri ada pandangan lain tentang lockdown nggak? Gue rasa Tentang pengertiannya mungkin yang lu paham lalu. Saya tahu Anda cerdas. Ya, belakangan gue jadi batuk-batuk gara-gara di sini. kalau menurut gue sih yang pernah gue baca dari Itu nah itu lockdown. Itu lockdown. Gua tahu. Itu lockdown. Anda belum ngomong, Anda masih Sabar dong. Seperti aku ingin keplak itu jantungnya cepat. Sebel banget gua. Jadi yang namanya lockdown itu ya istilahnya membatasi atau apa ya? 1 hour later. Kalau lockdown itu ya istilahnya paling ini pembatasan ruang kepada orang-orang yang ada dan menjadi masyarakat di negara tersebut untuk melakukan sesuatu gitu dengan tujuan dan maksud tertentu. Nah, itu dia. Nah, menurut Embul nih atau mungkin Torik nih mau pendapat Indonesia kan tunggu. Lo aja belum ini. Belum. gue ikut juga. Iyalah, kan lo mungkin Udah lo sih punya kayak seminar banget istilah satu-satu. yang lebih ini. Enggak kan gue kayak moderator gitu lah. Oh, iya. iya makanya lu kayak moderator jadinya. Oh iya berarti gue Iya. Lanjut aja, ikut ngomong juga gue. Dan tadi kan gue ngomong cuy. Iya ya. Oh iya benar. Kalau gue sih secara garis besar anjas. Garis besar, garis kecil kayak gimana? Garis panjang. Itu punya orang lain. Oh iya nggak boleh. Nggak boleh. Udah nggak boleh. Cuy, nggak ada cuynya cuy. Jangan dong anjir nih kosannya Embul. Kalau gue sih menganggap lockdown ya itu pembatasan kita untuk membatasi diri lah ya dari aktivitas di luar yang entah itu berbaur segala macam demi kalau saat ini konteksnya ya demi mencegah penyebaran pandemi itu loh agar tidak menyebar kemana-mana. Oke, pandemi. Nah seperti itu sih kalau gua ngelihatnya sih. Oh ya, berarti tapi di Indonesia kan belum di lockdown kan ya? Belum. Enggak. Semi lah. Udah terlalu telat kayaknya Udah sih. terlalu telat. Oh, Menurut gua. lockdown telat gak apa-apa. Asal Masih nih telat bahaya. Dewasa sekali Anda ya. Jadi ketawa. Nah,
negara-negara mana aja sih sebenarnya yang udah menerapkan lockdown? Soalnya kan Indonesia kan belum tuh. Banyak. Contohnya yang pertama, anjay, baca Quran dan maknanya. Pasti yang pertama kali di lockdown itu Cina lah pastinya. Tapi Oh, iya. Wuhan ya, Wuhan. bukan Terain Wuhannya tuh- doang. Terain Iya, tuh pertama Wuhan, kali Wuhan. anjay, takut kayak beberapa gitu. minggu karena di luar itunya udah kena juga, Apanya? di luar wilayah Wuhan akhirnya se-Cina. Daratan Cina itu semuanya satu negara di lockdown. Maksudnya bukan di lockdown kegiatan aktivitas semuanya, tapi keluar masuk warga negaranya ke luar negeri. Nah, betul. Nah, habis itu kalau nggak salah Korea iya nggak sih? Korea kena juga, Jepang juga. Dia menerapkan lockdown nggak waktu itu? Belum. Korea nggak ya? Justru Italia malah yang satu negara di lockdown tuh. Karena telat. Ya, iya itu Italia tuh. Italia tuh kena banyak banget itu, cuy. Kalau nggak salah sampai 2000 sekian yang meninggal. Enggak. Iya. Sekarang sampai saat kayak ini. bukan hampir 3.000 malah ya? Enggak, 2000-an. 2000-an. Heeh. Itu kalau yang terinfeksi itu paling besar kedua paling besar kedua setelah Cina. Cina dulu baru Italia Ya, itu. Betul. Tapi itu secara jumlah ya, tapi kalau misalnya persentase, Presentasi apa nih? maksudnya perbandingan antara Penyebarannya. orang yang terkena corona dan yang meninggal itu Italia saat ini makin paling gede ya. Paling gede, Atau- paling gede. Apanya? Ininya perbandingan antara yang kena positif dan meninggal. Oh, Iya. Jadi misalnya nih kita bertiga kena corona. goblok, Kan nauzubillah. dua. Ya. Jangan dong. Oh jangan. Kan si Gitu aja terus. Nah yang selamat gue doang. Nggak bisa dong, gua dong. kok. Ya udah, Harusnya gua. ya udah gua sama lu aja, Ri. Kan kita dia di karantina di sini bisa, Oh cuy. iya benar. Di kosannya dia sendiri. Kan gua kosan. Oh ya udah. Kan gua kan. Ayo back to topic yuk, kayak asal tuh kudu. lanjut. Gimana? Tapi Ri? itu sih Italia itu udah parah itu, banget. udah parah banget, cuy. Dia ditambah fasilitas kesehatannya kurang banget di sono tuh. Betul. Jadi sebenarnya pas, tapi ternyata meledak yang ininya orang-orang yang kena corona tuh. Duar. Sampai 12.000 ya. Oh, ada terorisme juga di sana. Bukan bukan itu, bukan meledak kawan. itu dong. Anda sedang main PUBG. Anda anak sastra bahasa. Kenapa Anda Oh iya, tidak mengerti bahasa saya? Maaf. Biasa ke ini Itu. dong. Udah. Nah, itu kan berarti otomatis banyak negara-negara yang udah menerapkan itu kan ya. Nah, Indonesia sendiri belum nih sampai sekarang. Kalau menurut siapa sih udah amat tuh gue. Oke, di Indonesia kan belum nih. Kalau menurut kalian berdua gimana nih? Apakah nggak di lockdown Indonesia itu tepat atau enggak sih? Ayo siapa yang berpendapat? Ayo sweet. Kalau menurut gue deh, Oke. gue dulu deh. Oke. Siap Tuan. Sebenarnya dilema juga sih ya, karena sentralnya di Indonesia kan lebih banyak juga di Jakarta dan kalau nggak salah yang pertama kena itu warga Jakarta ya. Depok, Cuk. Oh iya Depok. Yang 2 Depok. orang tuh. Depok 2 Bukan orang. yang pertama kena sih itu. Lebih tepatnya yang Pertama. terdeteksi. Terdeteksi itu dari Depok dan akhirnya Yang 2 orang tuh ya. Iya, ini dari situ beberapa menyebar. Nah, yang paling sampai banyak banget itu kan di Jakarta nih sekarang nih ya kan, yang berdomisili di Jakarta dan kebanyakan hampir separuh Pulau Jawa itu penduduknya semuanya ada di Jakarta dan semuanya memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Nah, dari pekerjaannya ini kayak yang nggak bisa ditinggalin, yang harus ada di luar kayak Ojol ojek. gitu ya, Iya, ojol. ojol sekarang banyak banget. Gila sih. Hampir setiap sudut kota, seluruh Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asli. Yoi. Kagak jelas. Ampun. Nah, dari situ yang kayak ya
kalau misal di lockdown dan harus bekerja di rumah, kan nggak semua warga Jakarta itu kerjanya kantoran. Nah, Dan harus di luar gitu. Nah, makanya jadi dilema sendiri sih sebenarnya buat Pak Gubernur ya, maupun Pak Presiden mungkin ya maupun juga. Pak Presiden, ya betul. Yang jadi permasalahan itu, jadi kayak mau di lockdown pun itu malah jadi kayak imbasnya pun ke Indonesia sendiri, perekonomian pasti akan jatuh. Wah, anjlok sih parah. Anjlok banget, makanya masih dipikirkan gitu loh untuk bener-bener lockdown seluruhan kayak orang-orang Italia. Kalau orang-orang Italia kan ya misalnya nggak ada ojol kan di sana. Iya. Nggak ada ojek. Lu nggak tahu aja. Semua. Hah? Lu nggak tahu aja. Emang? Taksi. Dia Uber di sana tuh. Oh, Uber. Emang iya aja. Enggak tahu. Uber emang di sana ada? Ada itu cuy. Iya, kalau di Italia kan mungkin Di sana. berbeda kan. Ya istilahnya dari ininya aja, budayanya aja udah beda Beda, gitu. cuy. Dan di Indonesia susah untuk diberlakukan seperti itu secara masif dan represif. Makanya jadi dilema juga nih. Nih, tapi kalau diperhatiin ini kenapa negara-negara luar yang udah memperlakukan lockdown itu berhasil? Karena apa? Banyak banget perusahaan-perusahaan besar, contohnya Cina, kayak Alibaba Group dan lain-lain yang ibaratnya orang-orang besar tuh, mereka tuh bersatu gitu buat nyumbang kepada pemerintah biar orang-orang yang ibaratnya itu kena lockdown, perekonomiannya dibantu juga dengan mungkin dia menyumbang-nyumbang alat segala macam. Nah, mungkin itu sih. Udah gitu cepet banget sih mereka tuh penanganannya. Kayak misalkan contohnya yang rumah sakit khusus corona yang Wow, yang 10 cuma hari. dibikin berapa hari doang gitu ya? 10. Wah, gila sih itu the best tuh. Heeh. Gitu. Udah kalah itu apa ininya Sangkuriang. Ya Sangkuriang kalah. Sangkuriang berapa hari dah? Kata ada yang zombie, aku ingin mencintai lubu saja. orang Cina gitu. Orang Cina berarti jinnya lebih kuat kali ya? Wah, gila sih, nggak ada obat. Lu nggak tahu aja sebenarnya caw-caw itu bawa jin aja. Waktu perang anjir. Sono kan ya ada naga, Phoenix. Oh iya kan? benar. Jadi Keren-keren di maksud sini Anda itu apa? rumah sakit dibangun naga. Lah, mereka menyatukan 7 bola naga Dragon Oh, Ball iya. dulu, cuy. Minta ini ya. Aduh, Son Bangungan. Oh iya, itu Jepang ya, maaf tuan. Itu Jepang loh. Nah, itu berarti kan lebih kepada bukan, gue ngeliat sih dari segi masyarakatnya mungkin udah siap-siap aja, oke lah. Tapi siap nggak pemerintahnya buat nge-backup orang-orang yang pekerjaan-pekerjaan yang emang nggak bisa ditinggalin kan? Iya betul. Lebih kepada ke situ. Iya nih, gue juga punya temen nih. Dia domisili Semarang lah. Ada dia karyawan dari sebuah bank. Ya, gue nggak nyebutin banknya deh. Iya, Ini dari dia, istilahnya kayak ini. Di Semarang pun ternyata udah menyebar dan ternyata di sana nggak langsung diberlakukan work from home yang itu. kayak di sini ya. Iya, yang kayak di Jakarta, karena nggak tahu ya kebijakannya atau memang orangnya aja yang tidak mengerti keadaan. Harus ditekan, itu ada kol-kolahnya. Iya. Tidak kamu ngerti. Nah, mereka tuh kayak harus tetap bekerja. Dia tuh pekerjaannya kayak teller gitu loh. Mabok. Nah, bukan teller itu, Mas. Siap tuan. Torong kelepak. Enggak usah. Oh, Bisa Aduh, parah banget, aduh. langsung. Nggak usah dikelepak, tinggal simulasi neraka. apa sih? Apa sih? Ditetesin lilin. Ternyata lagi BDSM. Anjir. Waduh, kok BDS. Kan ada yang gitu kayak gitu. Oke, nanti dipotong ya, siap tuan. Lanjut. Sampai mana tadi kan gara-gara BDSM? Sampai Jangan disebut dong itu. Oh iya. tetesin lilin. Teler. Oh, teler. Teler jadi bener. Teler. Teller. Teler. Iya. TLLR. Ini namanya Teller.
teller bank kan itu dia harus Interaksi ya. interaksi, bertemu sama nasabah. Nah di situ kan ada akhirnya harus ada rasa ketakutan dari si temen gua ini. Iya, bekerja, ketemu sama nasabah, walaupun istilahnya memang sebenarnya kan kalau tentang keuangan kayak gitu kan bisa aja lewat ATM aja udah gitu kan, mereka biar diem di rumah gitu, biar bekerjanya dari rumah, mungkin bisa lewat kayak phone call, jadinya customer service gitu Oh, kan. bisa. Iya, maksud gua keadaan itu pun membuat mereka takut gitu, bekerja jadi nggak sepenuh hati, jadinya kepikiran dan stres. Ada ketakutan tersendiri jadinya ya. Iya betul. Apalagi kan kalau misalnya teller itu kan hubungannya langsung sama duit ya. Iya. Nah, Bisa- ini masalahnya nah. penyebaran corona itu pasti paling banyak itu lewat transaksi jual beli. jual ya. beli. Wah, bisa. Uang loh. Uang itu kan pasti setiap orang megang, ya kan? Aku nggak megang. Akhir bulan. Akhir bulan. Terselamatkanlah orang-orang akhir bulan. Gak ada uang. Nah iya, biasanya orang-orang yang nggak ada duit kan jadi. Biasanya itu orang-orang teller tuh kan hubungannya sama Jadi curhat. duit segala macem itu kita nggak tahu ya kan, itu udah pegang tangan di mana-mana ya kan. Tangan keberapa gitu. Berpindah tangan terus itu pasti. Hmm. Nah makanya sih yang gue lihat sih sekarang tapinya untuk kerjaan-kerjaan yang kayak urusannya langsung ke customer sih mereka udah pakai sarung, difasilitasi Sarung tangan. sarung tangan. Tapi terus- tetap aja loh iya maksudnya gini, kan dia berpindah dan nantinya pun kalau semisal kita lupa atau mengganti peralatan itu pun itu akan menjadi apa sih namanya, kesempatan buat si corona, si virus Iya. itu untuk menyebar. masalahnya kita nggak mungkin kan kerja fokus sama kayak misalkan nih kita kan otomatis misalnya walaupun udah sarung tangan ya nggak mungkin dong pala kita ditutupin sarung tangan juga. Iya. Sarung kepala gitu. Masker. Jadi ninja. Nah, kalau misalnya kita kerja sambil mikirin aduh gua nggak boleh nyentuh muka atau apapun itu di bagian sekitaran, nah itu kan benar Bul, jadi nggak fokus ya. Kerjanya juga jadi nggak jelas. Harusnya perusahaan mikir ke situ ya. Iya. Kasihan lah kalau misalnya mereka udah pakai sarung tangan nih tiba-tiba kebelet ngupil ya kan, otomatis kan susah. Iya. Kebayang kebayang kok. Kalau misalkan dia kan iya, Aku harus mencari sesuatu. kebayang kalau misalkan nih, misalnya ada ingus ya kan, cuman nggak boleh nyentuh tangan nih, nggak boleh nyentuh muka tangannya. Ada Gimana? customer ngelihat Pakai ya kan? tangan bekas sabarnya. Nggak gitu. Customernya cuma ngeliatin doang kan, gimana gitu ya kan? Goblok. Masa ya pakai tangan customer? Kalau customernya mau baik, bener dibantuin. Ini saya bersihin. Loh, kok Anda megang muka saya? Lo. Ya, kalau gatel kan otomatis harus ke belakang. Akhirnya nggak ada efisiensi waktu kan, kerjanya Nah, jadi lambat. terhambat juga Oh, kan. harusnya Iya. perusahaan mikir ke sana. Itu sih. Ditambah tapi gini, bukan rakyatnya juga emang yang ibaratnya keras kepala atau gimana ya. Kalau dari gua nih. Lu udah Bul? Oh, udah. Udah. Iya, kalau dari gue sih yang gue lihat ya ini pemerintah pertama mungkin ngeliatnya dari pengambil kebijakan. Nah, itu kurang apa ya? Kurang Sergep gitu nggak sih? Kurang sergep bukan gitu. kurang serget. Apaan serget? Sergep. Oh, sergap. Cepet gitu. Kurang Gercep. gercep. Pertama iya banget, terus kedua Sholat malam diri kurang kan. tegas. Tegasnya ini Tegas. maksudnya itu dalam apa ya? Dalam bentuk ininya loh. Hal yang konkret. Jadi yang gue lihat ini masih abstrak. Masih sekedar himbauan gitu. Omongannya itu abstrak banget. Kayak misalkan Bapak Presiden kita bilang untuk jangan keluar, udah mulai dari sekarang kalau bisa Social kita distancing. kerja dari rumah ya kan, sekolah segala macam. Tapi konkretnya itu nggak ada. Maksudnya konkretnya itu nggak ada tuh kayak misalnya bagi yang keluar segala macam akan dibeginikan Nah, atau iya perusahaan ini ya. Jadi kebijakan yang bentuknya begitu tuh belum ada nih Indonesia. Jadi baru sekedar himbauan, kita nggak bisa nyalain rakyatnya juga.
Betul, betul. Berarti harus ada kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dong, ya Iya nggak sih? betul, tapi sekarang sih emang udah mulai apa? Udah mulai pada Udah sadar mulai sih. udah mulai dibangun nih yang namanya kerangka ininya, kebijakannya. Tahu nggak sih itu di Rusia, jadi pemerintah Rusia melepaskan 800 hewan liar, kalau nggak salah, buat biar masyarakatnya tuh nggak keluar. Itu hoax cuy. Masa? Heeh. Oh, Ternyata itu hoax. itu hoax ya? Iya. Tapi kalau menurut gue di Indonesia nggak usah hewan liar sih. Apa? Lepasinnya soang. Ngeri, coy. Ngeri cuy. Ngeri. Lo keluar rumah tiba-tiba disosor ya kan. Lu mau badan lo sekeker apa ya kan? Bener ngelihat soang udah nyosor. Wah. Lo bayangin lo buka pintu tiba-tiba soang udah depan pintu lu kan, anjir. Kalau dikejar kan why are you running? 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 Gitu. Itu sih. Nah, terus telatnya ini gimana ya? Kalau untuk ngelakuin lockdown ya, pemerintah Indonesia. Berarti kan menurut kalian kan udah telat nih, ya nggak sih? Iya, iya. Tapi masih perlu nggak sih Tetap perlu. pada akhirnya nanti gitu? Tapi dalam bentuk yang gimana nih? Cina deh contohnya deh. Mereka nge-lockdown, ya kan? Nge-lockdown ibaratnya negara khususnya kota Wuhan ya. Apalagi? Nah itu nggak ada lagi yang namanya pikiran gue penghasilan dari mana. Nah, itu nggak ada yang begitu mereka. Jadi sebenarnya ini soal pemerintah pintar ngambil prioritas. Pertama keselamatan sama yang namanya perekonomian. Kalau misalkan pemerintah mau ngambil dua-duanya, menurut gua itu wah gimana ya, salah banget. Bukan salah banget, bakal sangat sulit. Kalau misalnya kita setengah-setengah, keselamatan setengah, ekonomi setengah, ujung-ujungnya kayak sekarang uang tetap naik, Iya, betul. tetap turun value-nya kan. 16.500 kalau nggak 16.500 kalau di bank mana tuh? Tapi naik juga dolar. Iya, dolar yang naik cuy. iya maksudnya nilai uang kita tuh turun. Rupiahnya yang turun. Ini emang internasional, tapi maksud gua tuh kenapa masih ada alasan buat menjaga perekonomian? Kalau misalkan ekonomi kita juga bakal turun. Kalau misalnya emang tahu kita ekonomi turun walaupun nggak nge-lockdown, mendingan lockdown sekalian. Menurut gua gitu. Nah, itu yang baik. Iya, iya. Menurut gua Demi keselamatan dulu gitu. Menurut gua pun dari pihak OJT itu dia bisa menyarankan nggak sih ke pihak-pihak kayak kredit segala macem buat ngenahan dulu gitu loh kredit ya nggak sih? Iya benar. Karena secara otomatis karena perekonomian turun kita penghasilan otomatis kurang. Nah lalu kita membayar kredit pakai apa? Udah. Seinget gua baca di Instagram ya Jakarta Info kalau nggak Emang salah. udah, gua malah nggak tahu tuh. Itu Jokowi udah ngasih tahu kalau kredit Jokowi aja lu. Oh ya bapak presiden kita yang terhormat IR-nya mana? Insinyur Jokowi. Enggak, kalau lu harus menyebutkannya dengan caranya Jan Etes. Gimana? Bapak Jokowi. Presiden dibercandain lu. Enggak. Tiba-tiba hilang lu. Ada yang ngetop Emang. aja. Emang nih. Bul, lo di mana, Bul? Aku menghilang. Dari bayangannya. Iya, Lanjut. itu udah ini yang tadi bilang diundur 1 tahun Seriusan kredit lu? motor. Banyak kebijakan lainnya yang kayak di Jakarta ya khususnya. Katanya berapa juta, berapa ribu apa berapa tahun lah. Nanti lihat aja di ininya. Itu dikasih subsidi 1 juta, berapa sama Bapak Gubernur. 1, berapa juta? Iya, yang terdaftar di kartu ini ya. Itu Jakarta Sehat. Enggak. Bukan goblok. BPJS. Bukan. Pokoknya ada lah. Nanti itu di berita tuh ada. Coba aja dilihat-lihat lagi. Nah, jadi kita emang mencoba buat ini sih sebenarnya pemerintahnya tuh udah bagus. Tapi untuk pengambilan keputusan kita tuh masih agak sedikit abstrak juga sih. Karena ini sih apa namanya? Menurut gue pribadi pengambilan keputusan untuk tidak lockdown
menurut gua tepat untuk sementara ini justru ya. Ya. Kenapa? Ada. Kenapa tepat menurut gua? Lu ngeliat deh, kalau misalnya bener-bener di lockdown, ya balik lagi kayak kata gua tadi di awal, pemerintah tuh dan masyarakat belum siap dengan gejolak ekonomi yang akan berlangsung, cuy. Pemerintah belum siap menjamin. Dan menjamin juga bagaimana kelangsungan ininya kan. Masalahnya Ya. emang perusahaan-perusahaan juga nggak bisa, masih ada yang belum bisa diajak kerjasama. Nah itu dia, sampai sekarang aja malah ada yang masih harus datang ke kantor, cuy. Mereka sebenarnya nggak pengen datang nih pegawainya, cuman ya gimana kalau nggak datang dipecat ya kan. Nah pemerintah nih harusnya memperhatikan kesana lah. Tapi gue suka deh sama transportasi umum, tau gak sih lo? TJ itu, jadi di TJ bangkunya itu dikasih space Oh satu-satu. itu udah berapa? Udah berapa Satu hari, minggu lalu. 1 minggu yang lalu ya, gue baru tahu malah itu. Nah oh ya, sekarang bukan namanya, bukan social distancing, tau Apa nggak lo? Namanya physical distancing. Jadi kalau social distancing itu kan, lebih ke sosial. kalau social Masuk distancing kayak kan takutnya komunikasi. interaksinya ya. Iya, sedangkan kalau physical distancing kan lebih kepada kontak fisik segala macam loh. Itu lebih enak ya. Lebih enak sebenarnya, lebih menjawab juga, cuy. Lebih menjelaskan kali ya. Di agama juga udah diajarkan seperti itu. Kan. Tidak menyentuh yang bukan muhrim. Top. Tapi masih tidak tahan. Wahai tanganku, berhentilah. Astagfirullahaladzim, gue gak boleh ngomong anjing. Oh ya nggak boleh. Soalnya direkam ngomongnya guguk. Dasar kamu tapir. Dasar kamu Gimana? Dasar kamu tapir. Waduh, Jasara. Oh ya nggak boleh. yang- Nanti di ini ya, di sensor ya. Sensor. Bul, ntar sensor bul. Yup. Gua juga yang edit. Ya kan pakai HP gua ngerekamnya. Iya. Nah, tapi ini ada sih yang gue sayangkan, harusnya gregetan gak sih lo? Apa tuh? Kita tuh pemerintahnya nggak langsung nutup inian, nggak langsung nutup pintu masuk Iya orang benar. negara luar khususnya. Ah iya tuh. Bisa kecolongan ya. Bukan kecolongan lagi, Ja. Emang itu belum ditutup. Waktu udah ada wabah, kita mungkin karena ini kali ya, warga pemerintah juga ngeliat warganya kayaknya nggak begitu khawatir ya. Dan- Ibaratnya kolam itu masih belum terlalu beriak. Dan lo lihat deh, di awal-awal tuh dengan bangganya, dengan sombongnya kita ngomong orang Indonesia mah nggak bakal kena corona, tinggal kerokan segala macam hilang, kena banjir makan apa aja hilang. Pada akhirnya kena juga, cuy. Pas ditanya, katanya tinggal makan itu doang. Oh siapa yang ngomong? Aku amnesia. Sepertinya corona ini membuatku amnesia juga. Nah itu sih intinya, jangan takabur ya. Emang ini pasti Harus ujian dari tanggung- Allah ya. Iya. Dari Harus Tuhan tanggung yang jawab, Maha Esa. nggak boleh takabur lah. Yang penting itu diusahakan dulu kita tetap di rumah. Yang memang bisa work from home tetaplah di rumah. Taatlah istilahnya, lagi keadaan kayak gini ya, jangan Betul. mana gitu. Dan untuk kalian para bos-bos yang mendengar ini, Mungkin ya yang mungkin mendengar kita ini, Iya bos, tolonglah bos Ilham, buat bos Irfan yang pajaknya belum dibayarkan. Bos siapa itu? Bosnya siapa itu? Bosnya siapa itu anjir? Wait. ya pokoknya bagi siapapun lah yang punya perusahaan kecil ataupun besar yang punya pegawai, tolonglah. untuk yang mendengarkan podcast ini, berilah sedikit pengertian. Yang namanya rezeki mah nggak bakal kemana sih, Iya, bener. rezeki itu Penyakit. kayak jodoh lah. Sama juga sebenarnya kayak penyakit, semua dua-duanya gaib. Cuman kita harus ada usaha. Kalau misalkan kita tetap paksain harus masuk kerja, pegawai harus masuk kerja, terus sakit, habis itu ya ujung-ujungnya kena juga yang ekonominya, rezekinya juga jadi seret. Iya. Coba kalau misalkan kita vakum dulu sebentar lah, ditunda dulu, kan ada pepatah mundur 1 langkah kita maju bisa 2 langkah ya, ada yang gitu. Jadi istilah Bukan gitu ya. Kayaknya enggak. kalau Nggak tahu deh. jadi istilahnya tuh kayak ketapel. Kita mesti mundur Nah. dulu untuk melesat maju, Yo, gitu. iya kan?
nggak selamanya mundur itu buruk. Nggak selama mundur itu buruk. Jadi vakum aja dulu. Jangan nafsu banget yang ngejar omset segala macem. Tapi tuh brengseknya di zaman sekarang tuh banyak banget yang money above humanity. Nah, tuh, Uang di atas kemanusiaan, itu yang brengsek tuh, penimbun masker segala macem. Bahkan oh jadi tidurnya selimutan pakai duit gitu. iyalah, kalau nggak tahu kan. Berikan aku hidup satu kali lagi. Iya harus cuy. mendengar hal sialan seperti itu rupanya ya. Jadi gue pernah baca berita ada orang beli masker harganya murah, iya. Aduh. Tapi itu di apotik loh. Tapi ternyata pas dibuka satu kotaknya itu masker bekas cuy. Ampun. Ih, gila itu. Seriusan itu tuh seriusan. Iya tuh bukan. Tajam sih jarang itu. Itu menurut gua jahat sih anjir kata gua. Lah bukan jahat lagi itu mah udah gila itu. Itu kriminal loh. Iya. Ada pasalnya kalau nggak salah yang jadi membeli dalam bentuk banyak dan menimbun. Tambah itu Ditambah. bekas. Wah itu parah sih anjir. Gila. Mengerikan. Lu cewek aja nggak suka yang wah yang bekas-bekas Aduh. Padahal tuh ya di negara lain tuh ya malah dimurahin gitu segala macem. bukan dimurahin lagi, ada yang sampai itu Digratiskan. bagian digratisin di Korea ya kalau nggak salah ya, digratiskan. Mana sekarang ada hand stabilizer, hand sanitizer, oke. Udah Proof sekalian. Hand sanitizer itu juga sekarang kan harganya lagi naik-naiknya juga ya kan. orang gua aja dikasih sama kantor gua tuh hand sanitizer, rasanya pengen gua jual aja daripada gua pakai. Tapi ya itu yang namanya udah pemberian ya. Pemberian lalu harus. Masa cuman barang berapa yang hand sanitizer sekarang ya, 35.000 ya? Tergantung ukurannya cu. Iya. Enggak, kecil segini nih. Selingking. Enggak, goblok. Inilah sejerawat Enggak. Batu. Sejerawat batu. Aduh, pengen ngomong yang tidak kalau itu jadinya kalau gini. Nah, itu pengen gue jual beneran. Kenapa kan lo jual? Cuman masa 35.000 nanti ujungnya kita sakit nih. Itu dia cuy. Enggak banget. Nah, jadi itu sebenarnya kesimpulannya gimana nih? Sebulan apaan? Kesimpulan anjir. Ini banget kesimpulan heran Nggak gua. usah, udah namanya Sedang juga podcastan. presentasi. Namanya juga podcast. Ya udah. Ya udah Ya udah sih. Ya udah sih Kan, gitu aja Iya, kali ya. gitu aja. Kalau udah Pokoknya iset, udah itu ini udah keresahan kita manusia tak berbobot lah. Nama channelnya apa? Gabot, gak berbobot. Karena kita kalau di rumah suka gabot. Gamebot. Ada Tetris di dalam Gamebot. Paksakan terus. Yang ada Need for Speed versi belok kanan belok kiri doang. Pindah jalur doang anjir kata gua aneh. Sama kalau nggak belok nabrak. Terus nyawanya hilang atu. Lalu kalau bete nggak bisa miara, mainnya POW. Kalau nggak mau makan, nyah. Nggak jelas. Jadi kita sih berharap semoga Indonesia cepat baik ya. Dan kita juga Nggak cuma Indonesia dong. Wah, seluruh semuanya, dunia. Seluruh dunia merupakan tempat bermain yang asoy. Cuma kamu doang kok aku nggak berani main-main. Anjay. Apa sih? Ya pokoknya inilah kita semua jangan cuma berharap ya, yang pastinya ya kita juga harus Berusaha. Berusaha, berikhtiar. Udah Baru semua. tawakal. Baru tawakal. Ya kan? Mantap. Innallaha ma'ana pokoknya. Allah bersama kita. Oh, ada. Kalau misalnya orang Aduh itu ntar terlalu- kan dihapus, terlalu ntar kan salah. dihapus, Itu terlalu ntar kan dihapus cuy selalu. Nah, jadi itu sekian pembicaraan dari kita salah. ya. Bentar. Eh? Satu lagi. Apa tuh? Apa apps tuh? Untuk sekarang intinya sih Kan. Lockdown. enggak Tentang lockdown nih. kita mulai sekarang mungkin harus sudah bermindset mau ini ya apa namanya spite-nya ya. Yoi. Kalau kita
kita kalau kita sehat ataupun kena corona gitu, ataupun kita nggak tahu kondisi kita itu pastinya kayak gimana. bahkan kita carrier-nya kan walaupun Ah. kita sembuh ya kan. Sekarang sih intinya antara kita itu ada penyakit atau enggak aja, dan itu kita tetap harus jaga-jaga. Ya. Dan ini sih kita menurut gua nggak perlu nunggu pemerintah ngomong lockdown kalau misalnya kita sendiri aja bisa membatasi diri kita sendiri, kenapa kita harus nunggu perintah orang lain ya? Jaga kebersihan juga. Nice. Jadi, itu sih lebih pada itu. Dan ini menurut gua ajang kita melihat diri kita sebagai manusia, bisa memanusiakan manusia atau enggak. Iya bener. Karena lu kalau misalnya ngomong oke, kita lockdown segala macam tapi lu masih keluyuran gak jelas, gak punya tujuan, ke keramaian segala macam, lu bukan manusia cuy. Iya, itu banyak banget ini sih apa namanya hikmahnya gitu. Kayak misalkan nih kita kalau misalkan kita udah tahu nih corona banyak sekarang wabah, terus kita jadi di rumah terus kan, akhirnya kita yang tadinya jarang buat komunikasi sama keluarga, Wah, anjir. kita jadi lebih ngobrol. lama sering ngobrol, akhirnya mempererat tali kekeluargaan lagi ya kan. Yang tadinya kita di rumah jarang ngobrol terus Yoi. iya, terus yang tadi kita jarang cuci tangan, jarang wudhu, jarang sholat, ya kan? Akhirnya lebih Akhirnya banyak. lebih banyak. Yang tadi nggak kesempatan untuk Onadio maksudnya feeling inside. Oh na 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 na. Ternyata onananananai. Lebih kepada ini sih. Menurut gue pribadi ya. Pokoknya banyak hikmahnya ya. Ya menurut gue pribadi banyak hal yang bisa lo lakukan di rumah. Salah satu lo produktif, entah itu ngapain aja. Dan Betul. bisa banget untuk lu sebagai ajang lu untuk mengenal diri lu sendiri. Sebenarnya apa sih di rumah yang bisa gue lakukan? Sebenarnya gue itu apa, ngapain aja, dan Iya. apa yang gue suka di rumah. Itu lu bisa menggali sebanyak-banyaknya diri lu justru kalau menurut gue. Dan pada akhirnya lu bakal tahu, oh sebenarnya gue itu begini, gue itu begitu. Kalau gue pribadi ya, intinya cari kegiatan aja sih. Maksudnya produktif tuh bukan Kita ini ya, memproduksi, memproduksi. berkembang biak. Jangan mentang-mentang di lockdown lu. Kebanyakan sih gitu. Kalau gua ngeliat di meme-meme gitu kan, itu kayak misalkan semenjak lockdown Aku jadi suka dengkulku jadi kopong. Tapi gue kepikiran loh, kan gue sempat main ini ya PUBG gitu, game online yang game mobile lah. Dan akhirnya gue kepikiran buat download lagi akhirnya. apa PUBG. Jadi nggak bongong-bongong banget lah di rumah, push rank lah. Gitu. Push rank, siap. Gitu. Kalau aku sih sukanya pusi. Aduh. Oh kucing Kucing. Aku juga maksudnya. suka kucing kok, aku polos. Dah, mungkin karena kita ngerekam jam berapa sih nih, Cu? Nggak tahu, pokoknya gitulah. Ini udah pergantian hari ini kan. Intinya stay safe buat kita semua. Stay healthy, stay Stay healthy, stay clean, stay hygiene, stay at home, stay at home. dan stay Rawamangun. STI asu. Allahu Akbar. Aku tidak masuk. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Anjir, stay kayak. Oke, mungkin itu episode pertama. Oh, episode emang bakal lanjut. Semoga aja bakal lanjut. Oke, itu obrolan gak jelas kita. Makasih buat yang udah dengerin dan salam olahraga. Salam. Waduh, waduh.